Karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini, tentunya dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Baiklah hadirin yang berbahagia, rasanya tidak lengkap apabila kita memulai acara kita pada pagi hari ini tanpa berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kami mengajak seluruh hadirin agar dapat menundukkan kepala sejenak seraya berdoa memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada hari ini dapat diberi keberkahan serta kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah kami untuk menyampaikan informasi mengenai sosialisasi kita pada hari ini. Bahwasannya fitur pemotongan kuota pada CEISA PPFTZ antara lain diperuntukkan untuk yang pertama, memastikan kuota barang konsumsi yang diterbitkan oleh BP Batam sesuai dengan pemasukan barang tersebut. Yang kedua, menghilangkan gap yang timbul dikarenakan izin dari BP Batam tidak tersambung dengan sistem pemasukan barang impor yang menyebabkan hal tersebut rawan disalahgunakan. Dan yang ketiga, mekanisme pelaporan yang sebelumnya manual menjadi sistem sehingga mengurangi waktu dan menambah efisiensi. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kita pada hari ini, maka kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak M. Rizky Baidillah. Kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih Nanda. Yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Fabian Bahari Adi, pemeriksa Bea dan Cukai pertama Direktorat IKC, para peserta sosialisasi. Kalau melihat saya undangan sih 320 undangan. Harapan saya yang lain yang belum bergabung segera bergabung sehingga kita bisa menyampaikan materi-materi yang memang dirasa sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, di era digitalisasi pada saat ini, kita ketahui bahwasannya tuntutan terhadap kemudahan itu sangat luar biasa. Dan kami, Bea Cukai, berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka percepatan arus barang, efisiensi waktu, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dan pada kesempatan ini, ada suatu fitur baru yang akan kami perkenalkan. Dan fitur ini pastinya sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, perubahan yang dilakukan kami di Bea Cukai lumayan banyak, terutama yang tadinya manual terus beralih ke otomasi. Sama halnya misalkan khususnya di Batam, yang mungkin dulu Bapak Ibu sekalian datang ke kantor mengantar berkas, sekarang sudah melalui Ion Beta ataupun CEISA seperti itu. Jadi memang kita sadari bahwasannya ada kendala-kendala, kami tidak nutup kemungkinan banyak kendala yang Bapak Ibu sekalian temukan, mungkin terkait masalah sistem yang lambat, terkait masalah mungkin loadingnya yang relatif lama, tapi kami sangat-sangat membuka diri untuk mengasistensi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kami pastinya sangat-sangat berkolaborasi, bekerja sama dengan Direktorat IKC untuk berusaha untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Pada pagi ini, kami berusaha untuk memperkenalkan fitur baru terkait pemotongan kuota. Seperti tadi yang disampaikan pembawa acara kita, Nanda, fitur ini memang akan sangat berguna bagi kami dan pastinya tentunya juga Bapak, Ibu sekalian terkait masalah efisiensi waktu, efektivitas. Karena mungkin kalau misalnya dulu kemarin-kemarin dilakukan pemotongan itu dengan manual, laporan pun manual, sekarang sih insya Allah semua bisa dilakukan dengan otomasi. Dan kami pun juga melakukan pemotongan pun juga berdasarkan sistem yang ada. Sehingga dari sisi waktu, dari sisi efektivitas, dari sisi kepercayaan relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kami sangat membuka diri Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasannya kami berusaha untuk memperbaiki diri, tapi mungkin ada kendala-kendala terkait masalah sistem, keterlambatan, apapun yang terjadi di Bea Cukai Batam ini, kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu bisa memberikan masukan
bisa memberikan saran dan kritik. Karena saya yakin kritik yang Bapak Ibu sampaikan pastinya dalam rangka untuk memperbaiki kinerja kami. Kami berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Kami yang di BKLI siap sedia untuk memberikan asistensi. Jika saat waktu tertentu mungkin kami tidak bisa memberikan suatu layanan yang terbaik, kami berusaha untuk menggandeng dari teman-teman teknis lain, mungkin dari unit kepabeanan atau unit pengawasan ataupun sampai ke EKC. Intinya ingin memberikan suatu yang maksimal, pelayanan yang maksimal bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi. Jangan lupa saran dan kritik. Saya yakin saran dan Bapak Ibu sekalian sangat-sangat membantu kami untuk berusaha memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizky atas sambutan hangat yang telah diberikan. Nah, setelah kita menerima sambutan yang hangat dari Bapak Rizky, maka selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemeriksa Bea dan Cukai pertama, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Selamat pagi Bapak Febrian Bahari Adi. Selamat pagi, Mbak. Baik Bapak, mungkin Bapak tampaknya sudah sangat siap untuk menyampaikan materi pada hari ini ya Pak ya. Untuk itu kami silakan kepada Bapak agar dapat memulai sesi pada hari ini Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi saya ucapkan kepada Kabid BKLI, Bapak Rizky, Kasih LI, Pak Zulfikar. Mohon izin ini jaringan di tempat saya sepertinya agak terkendala. Nanti mungkin di beberapa bagian saya akan mematikan ini ya, kamera saya. Sebenarnya saya agak ini sih, terkait pemotongan kuota ini sebenarnya bukan fitur yang baru karena memang sejak pertukaran data dengan BP Batam itu disepakati, diketok, sebenarnya fitur ini sudah ada, cuman memang masih ada beberapa kendala yang terjadi yang harus disesuaikan, dan memang sampai beberapa waktu belakangan ini kendala tersebut masih belum terselesaikan. Nah, mungkin nanti saya tidak akan banyak menyampaikan pemaparan terkait pemotongan kuotanya sendiri. Saya justru berharap nanti dari Bapak Ibu sekalian, karena ini kan Zoom meeting ya, jadi semua bisa saling, nanti ada kesempatan untuk share screen kalau misalnya mau sekalian mencoba mungkin kendala apa sih yang dihadapi selama menggunakan fitur terkait izin pemasukan barang konsumsi ini. Jadi bisa sekalian nanti dilihat bersama-sama, kalau misalnya ada solusi yang bisa diterapkan, bisa langsung diterapkan juga. Saya mohon izin share screen ya. Nah, jadi untuk izin pemasukan barang konsumsi atau yang mungkin dikenal dengan kuota BP Batam itu, di CSA FTZ ini sendiri sebenarnya mengakomodasi proses yang terintegrasi. Terintegrasi ini maksudnya Bapak Ibu kalau mungkin selama ini ada yang merekam secara manual di jasa FTZ, kan ada menu kuota BP kawasan ya kalau nggak salah ya. Nah, merekam datanya di situ, khusus untuk BP Batam, karena yang sudah ada kerjasama pertukaran datanya baru dengan BP Batam, itu bisa manfaatkan fitur tarik data sebetulnya. Jadi, di menu yang sama itu, untuk yang BP, yang izin pemasukan barang konsumsi dari BP Batam, itu bisa dilakukan tarik data. Jadi, pelaku usaha, ini kalau yang saya tampilkan di layar ini adalah diagram alur terkait izin pemasukan barang konsumsinya ya. Jadi pelaku usaha dengan BP Batam ini kan ada suatu proses permohonan untuk mendapatkan izinnya dan BP Batam menerbitkan izinnya. Nanti izin tersebut juga ada di sistemnya BP Batam. Nah, ketika pelaku usaha melakukan tarik data di CSA FTZ, nanti CSA FTZ yang akan mengambil data izin yang sudah ada di BP Batam tersebut untuk langsung direkam di CSA FTZ-nya. Itu mungkin yang fitur ini yang mungkin belum banyak ya yang memanfaatkan, atau mungkin ada yang memanfaatkan tapi terkendala. Nah,
Selain di CCFTZ, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang ada piloting untuk National Logistic Ecosystem di Batam, yang lebih dikenal dengan Batam Logistic Ecosystem ya. Di NLA ini juga disediakan fitur yang serupa. Jadi dalam hal Bapak Ibu terkendala misalnya untuk tarik datanya dari CCFTZ, tapi Bapak Ibu sudah memanfaatkan halaman BLE, portal BLE, Bapak Ibu bisa start izin pemasukan barang konsumsi itu juga dari portal BLE. Jadi ketika Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu bisa pilih menu di login NLE ya. Nanti kan ada kawasan bebas, di kawasan bebas nanti ada ini, ada izin pemasukan barang konsumsi, di situ bisa ditarik. Nah, nanti prosesnya dari NLE akan menarik data izinnya dari BB Batam, kemudian NLE akan menyimpan data yang ditarik tadi itu ke CCFTZ. Bapak Ibu juga bisa sambil memastikan di NLE-nya tadi bahwa data yang ditarik dari BB Batam ini betul nih, ini yang saya maksud, itu yang akan disimpan di CCFTZ. Nah, itu untuk terkait izin pemasukan barang konsumsinya sendiri. Untuk realisasinya dan pemotongan kuotanya bagaimana? Kalau proses yang saat ini berjalan itu sebetulnya ketika data izin pemasukan barang konsumsi tersebut sudah direkam dan sudah di-approve, kalau yang rekam manual kan nanti ada proses approval ya, approval dari petugas, karena petugas yang akan memverifikasi datanya, melihat ke BP Batam, apakah betul yang direkam ini sesuai atau tidak. Kalau yang tarik data itu tidak perlu melalui verifikasi petugas lagi, karena memang sudah langsung dari BP Batam ya. Jadi izin pemasukan barang konsumsi yang ditarik tadi itu statusnya langsung bisa digunakan untuk pengajuan PPFTZ. Nah, sebentar nih saya coba. Sebentar ya, saya coba tunjukkan halamannya dulu. Oh ya, ini sambil sekalian mengingatkan ya, barangkali Bapak Ibu ada yang belum terbiasa. Pada saat mengakses CFTZ ini sangat disarankan untuk menggunakan private Windows kalau di Mozilla Firefox atau incognito mode kalau di Chrome. Mengapa begitu? Karena private Windows ini setiap kali Bapak Ibu membuka halaman barunya, nanti dia akan menarik data cache atau cookie juga yang baru dari servernya. Jadi dalam hal ada pembaruan di sistem, Bapak Ibu akan selalu mendapatkan fasilitas dan fitur-fitur yang paling mutakhir, yang terbaru. Ini masih belum update. Ini kami baru saja melakukan pembaruan, tapi sepertinya pembaruannya juga masih belum naik ke server. Ini sedang saya saya pantau terus statusnya, nanti bisa diakses. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah login ke portal NLE, ada yang berkenan mungkin share screen biar sekalian saya pandu untuk ininya, karena saya sebenarnya cuman punya akun NLE itu karena ini untuk yang demo saja, untuk yang percobaan selama pengembangan saja. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau sekalian coba datanya, bisa bergantian share screen-nya dengan saya.
Mungkin, oh ini nggak ada fitur raise hand ya. Oh ya, ini sambil saya baca chat di ini ya, di sininya ya. Ini ada yang tanya apakah potong master list harus importir atau bisa dilakukan PPJK. Kalau untuk pemotongan ini kan sebenarnya dipotong pada saat realisasi ya. Realisasikan pengajuan PPFTZ-nya. Itu bisa, tidak harus oleh importirnya, tapi bisa juga oleh PPJK-nya. Karena yang dilihat ketika Bapak Ibu membuat PPFTZ itu adalah, oh maaf, identitas dari penerimanya. Oh ya, ini sepertinya sedang dinaikkan ke server update aplikasinya. Nah, saya lanjutkan ya. Karena validasi untuk tarik data master list untuk direalisasi ya, bukan untuk direkam datanya di CSA-FTZ, tapi untuk direalisasi, dipotong, itu adalah identitas dari penerimanya, yang dalam hal ini adalah importir. Jadi PPFTZ yang diajukan oleh PPJK pun bisa untuk melakukan realisasi tersebut. Nah, yang divalidasi apa saja sebetulnya? Yang divalidasi itu adalah tadi penerimanya, nomor identitas penerimanya, kemudian pelabuhan masukannya, karena di izin pemasukannya kan juga ada ini ya, data pelabuhannya, itu juga divalidasi. Apakah di BPF tersebut pemberitahuan pelabuhannya sama dengan yang di izin pemasukannya. Kemudian negaranya juga divalidasi. Nah, pemotongannya gimana? Pemotongannya sebenarnya pada saat Bapak Ibu merekam data barang. Sebentar, ini sudah bisa belum ya? Oke. Oh ya, Bapak Ibu mungkin ini ya, mengalami juga ya kalau misalnya pada saat pertama akses jasa FTZ ini biasanya akan sangat lama. Lamanya itu karena ada ini, tarik data referensi. Data referensi itu nanti akan digunakan di bagian-bagian yang ada combo box atau select box-nya, seperti di sini jenis PPFTZ ini kan ada select box-nya, itu nanti ngambil dari referensi yang ditarik pada saat awal itu. Nah, status ini juga dari referensi. Nanti di halaman rekam juga Bapak Ibu akan ada banyak referensi seperti referensi kantor, referensi kurs, referensi pelabuhan, itu juga ditarik dan penarikannya hanya satu kali pada saat awal akses pada sesi tersebut ya. Kalau sesinya udah ganti, tarik lagi nanti. Tiongkok, Cina. Oh, alah.
operasi pelabuhannya belum bikin. Ya, ini ternyata untuk sesi yang saya akses saat ini masih menarik data referensi. Jadi ini pelabuhannya masih belum dapat. Karena nanti akan diambilkan dari referensi yang sudah ditarik dan disimpan di sesi tersebut. Oh, ini udah ada. Oh ya, untuk merelasikan antara data barang yang menjadi realisasi dari izin pemasukannya itu atau kuotanya dengan izin masukannya itu sendiri, berarti Bapak Ibu harus menambahkan terlebih dahulu ini izin masukannya. Nomor 1. Mohon maaf. Ini berarti pakai master list. Sebentar. Oh, mohon maaf, kalau untuk master list mestinya tidak perlu sih, karena sudah ada data barang masih kosong. Saya tambahkan. Nah, mohon maaf, saya ada keliru. Kalau untuk master list mestinya tidak perlu ini, tidak perlu merekam dokumen sih. Coba saya hapus ya. Oke. Master list-nya kan udah saya hapus, tapi mestinya di sini kan sudah ada ya. Ini kan masih ada. Jadi seharusnya ketika saya tambah data barang, nah ini ketika saya tambah barang, dia langsung muncul di sini karena data pelabuhannya sesuai dengan yang tadi. Dan dia aktif, data izin pemasukannya ini aktif. Nah, Bapak Ibu pada saat mengisi data barang ini bisa langsung menggunakan sedikit isian default dari data izinnya, diklik isi data barang, nanti langsung dimasukkan ke sini. Itu diantaranya ada pos tarifnya, negara asalnya, satuannya. Ini jumlah satuan mestinya ketarik juga sih, tapi kok enggak ya. Nah, untuk yang tarif-tarif ini kan otomatis berdasarkan pos tarifnya ya. Oh, belum ada.
Nggak bisa disimpan. Jenis transaksi ini dalam hal ada referensi ini kalau ada SKA, tapi kan tadi didengarkan belum SKA, bisa ini voluntary declaration. Nah, ketika data tadi Bapak Ibu udah simpan, itu sebenarnya sudah ada relasi antara barang ini dengan izin pemasukan yang ini. Nah, nanti kapan data relasi tersebut atau relasi antara barang dengan izin itu berarti realisasinya ya, realisasi kuota tersebut akan disampaikan ke BP Batam itu ketika mendapatkan nopen. Jadi ketika ini selesai semua direkam dan diajukan, dapat nopen itu datanya akan dikirim ke BP Batam. Saya sambil baca chat di Zoom-nya ya. Apakah nantinya tidak melambat dengan edit dokumen kan dalam segmen dokumen? Kalau menghambat atau tidak, pastinya sih tidak ya, karena justru dengan realisasi sekaligus langsung nanti pemotongannya pada saat pendaftaran itu kan berarti hanya ada satu proses yang perlu dijalani ya, tidak perlu aju PPFTZ terlebih dahulu, nanti dapat data PPFTZ-nya, kemudian dicocokkan, di-matchingkan antara di PPFTZ-nya itu dengan diizin pemasukannya secara manual, misalnya dengan kartu kendali atau apa, nanti dibawa ke BP. Realisasinya ini loh Pak, kalau kayak gitu kan justru prosesnya yang ada proses yang sebetulnya bisa dipangkas ya. Nah, dipangkasnya itu di sini, di akomodasi ketika Bapak Ibu memberitahukan data barang tadi, itu merupakan realisasi dari master list ini. Kalau misalnya kalau tabelnya saya ganti. Kurang indikator sih.
Nah, tadi kan saya mengganti data pelabuhannya ya. Pelabuhannya saya ganti di data master list ini jadi kosong, tidak ditemukan karena untuk entitas atau pelaku usaha NPWP ini belum ada izin pemasukan barang konsumsi yang pelabuhan tujuannya adalah seperti diberitahukan tadi. Apakah artinya kalau data master list tidak jika sudah direkam importir maka langsung masuk ke barang konsumsi? Kalau data master list-nya sudah direkam oleh importir, maka otomatis masuk ke detail barang listnya tidak. Jadi tetap seperti tadi ya, harus dipasangkan ketika mengisi data barang, ketika membuat pemberitahuan barangnya. Yang otomatis adalah ini mendapatkan daftar master list yang sesuai, maksudnya yang bisa digunakan, itu otomatis. Tapi untuk melakukan realisasinya tetap harus direlasikan, karena kan belum tentu nih pemberitahuan PPFTZ 01 pemasukan dari LDP-nya itu nanti butuh master list. Bisa jadi itu bukan barang konsumsi yang diberitahukan. Jadi sistem nggak bisa membaca apakah yang akan diberitahukan ini barangnya adalah barang yang butuh master list, dan master list mana yang harus dipakai itu belum bisa sampai situ. Jadi tetap harus merelasikan ketika data di sini. Apakah bisa lebih dari satu master list? Mestinya bisa. Jadi nanti di daftar master list ini kan ada bisa lebih dari satu nih. Kalau misalnya data master list yang sesuai, yang NW perusahaan sama pelabuhan ininya sesuai, itu bisa diberitahukan lebih dari satu realisasinya. Nah, seperti itu. Ini karena saya menggunakan data dummy ya, jadi saya nggak bisa sampai kirim. Datanya juga nggak lengkap, jadi belum bisa sampai kirim. Karena fokusnya hari ini adalah terkait dengan pemotongannya. Nah, sebenarnya pemotongannya nanti pada saat dikirim PPFTZ-nya ke Bea Cukai, kemudian mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, nanti Bea Cukai yang akan melakukan pengiriman data secara otomatis ke BP Batam. Kami sudah ada integrasi untuk pertukaran datanya, sudah ada ini layanan pertukaran data. Kemudian ini sayang sekali karena belum banyak yang menggunakan LLE-nya ya. Bentar, ini saya tadi sempat dapat ini sih, user untuk NLE. Saya bukakan hanya untuk ini ya, untuk menunjukkan tampilannya kira-kira seperti apa sih, di mana sih untuk ininya. Nah, ini jadi ketika Bapak Ibu sudah login NLE ini sama dengan CSA-FTZ dalam hal loginnya ya, sama-sama menggunakan user portal pengguna jasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik kawasan khusus. Nah, ini ada menu layanan PPFTZ, pembuatan dokumen, izin pemasukan. Pembuatan dokumen ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini sebenarnya, piloting ini. Bentar, saya coba login dulu ya. Nah, ini kan saya posisinya logout ya. Karena saya sudah login ke NLE dengan user perusahaan ini hanya dalam rangka untuk ini ya, untuk mensimulasikan saja ya. Saya tidak akan melakukan transaksi apapun. Kalau misalnya saya klik di menu layanan PPFTZ, submenu pembuatan dokumen ini, nanti akan membuka halaman CSA-FTZ. Ini langsung otomatis login nanti. Nah, langsung otomatis login. Jadi single sign on. Kalau misalnya Bapak Ibu login ke NLE, akses ini tidak perlu login lagi, CSA-FTZ langsung diarahkan ke halaman setelah loginnya. Tapi belum bisa sebaliknya ya, belum bisa dari CSA-FTZ langsung login ke NLE-nya. Itu masih belum diterapkan di CSA-FTZ-nya. Kemudian fitur yang tadi saya maksud itu ada di sini, di izin pemasukan. Nah, ini
isian defaultnya sebenarnya NPWP dari perusahaan yang login ini, Megase Impor Ekspor Indonesia. Nomor izinnya nanti yang harus diketikkan. Nah, ini karena NPWP ini masih dibuka ya, belum ditutup, masih bisa diubah. Barangkali Bapak Ibu ada yang bersedia untuk saya coba tarikkan datanya. Nanti sambil dicek juga, saya bukakan in-house-nya. Ini menunya petugas. Barangkali ada yang bersedia bisa nanti bisa dikirimkan lewat chat, private chat ke Zoom saya. Kalau tarik data gini, nanti langsung otomatis ini ya, data izin pemasukannya itu untuk entitas yang NPWP-nya disebutkan di sini, bukan yang login ini ya, karena masih belum terkunci. Kalau udah terkunci ya secara otomatis kan nanti yang ditarik pasti cuma punyanya ini aja. Ini cuma untuk nyoba, barangkali ada yang berkenan. Kalau enggak saya coba cari data lama sebentar. Saya coba ambil random ya dari database-nya BB Batam. Mau dimaafkan kalau misalnya nanti kebetulan yang saya ambil adalah data perusahaan Bapak Ibu. Ini hanya untuk percobaan. Saya akan ambil data yang sudah jatuh tempo izinnya, jadi seharusnya tidak ini sih, tidak berpengaruh apapun nanti di jasa FTZ-nya karena nggak bisa digunakan juga. Hanya bisa untuk menunjukkan fitur tarik datanya saja. Meeting balik Pak. Iya, sesuai sih kok pemotongan Mas Kris. Data tidak ditemukan, kayaknya datanya terlalu lama nih. (2017) terlalu lama. Sudah 2017 juga.
Nah, ini contoh izin pemasukan barang dari PT Integra Solution Teknologi. Ini datanya langsung ditarik dari server BB Batam. Nah, notifikasi yang di atas ini, di pojok kanan atas ini, izin masukan barang konsumsi berhasil direkam dan diverifikasi. Seri 1 sukses, seri 2 sukses. Ini maksudnya header izin pemasukan barang konsumsinya itu sudah berhasil direkam di database CESA FTZ. Kemudian untuk data barangnya juga sudah berhasil, seri satunya berhasil, seri 2-nya berhasil. Nah, di sini ada download file, nih kalau diklik mesti nanti muncul, nah ini. Muncul berkas izinnya dari BP Batam. Kalau kita cek, data BP Batam. Nah, ini. Udah masuk ya. Ini masa berlakunya cuma sampai 31 Januari tahun lalu, mestinya sudah jatuh tempo dan nggak bisa digunakan. Data yang sama juga udah masuk di CESA FTZ. Jadi fitur tarik data yang di NLA itu sudah dapat digunakan. Nah, bagaimana dengan yang di CESA FTZ? Kalau di CESA FTZ untuk tarik datanya itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik izin. PPJK tidak bisa untuk tarik datanya. Tarik datanya ya, kalau untuk realisasinya atau pemotongan kuotanya bisa. Realisasinya kan hanya dengan mengajukan PPFDZ dan direlasikan tiap barangnya dengan data master list-nya. Itu bisa oleh PPJK. Tapi kalau tarik izin sendiri tidak bisa, karena untuk di CESA FTZ itu sudah dikunci NPWP-nya. Bapak Ibu cuma memasukkan nomor izinnya saja. Nah, karena saya nggak punya login untuk user-user yang ada izinnya, saya nggak bisa ini ya, nggak bisa coba untuk tarikan dari CESA FTZ. Tapi pada prinsipnya sama sih dengan yang di NLA tadi. Cuman tampilannya lebih ini, tampilannya ya sama seperti yang ini sih. Jadi ketika Bapak Ibu tarik data, masukkan izinnya, klik tarik, nanti datanya muncul, datanya ditemukan, datanya berhasil disimpan, nanti list yang kosong ini langsung ada isinya. Nah, setelah ada isinya, Bapak Ibu bisa klik untuk melihat detailnya, sama seperti yang di sini, sama seperti yang tadi ya. Ini saya udah ganti user-nya LNE. Oh ya, user yang login. Nah, nggak banyak sih Bapak Ibu terkait untuk pemotongan kuota ini, karena yang paling banyak dikerjakan oleh sistem sih, untuk yang realisasinya tadi, mencocokkan datanya, kemudian mempertukarkannya dengan BB Batam itu dilakukan oleh sistem. Sampai sini pemaparan saya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan unek-uneknya selama memanfaatkan fitur untuk perekaman master list atau tarik datanya. Itu kalau ada kendala silakan disampaikan, dan kalau berkenan bisa sekalian langsung didemokan, nanti kita coba pecahkan sama-sama masalahnya. Saya kembalikan ke MC-nya ya untuk dimoderasi, mungkin kalau ada sesi tanya jawab atau apa. Terima kasih. Selamat pagi. Kalau dokumentasi nanti bisa minta ke ini ya, ke KPU Batam, ini kan di record ya. Iya benar sekali Pak, nanti untuk hasil recordnya akan kami bagikan dan akan kami unggah melalui akun YouTube kami Pak. Oke. Izin MC, ini mau dimoderasi untuk sesi tanya jawabnya, lisan saja sampaikan atau cukup baca chat? Baca chat nanti yang memilih dari MC-nya ya. Oke, baik Pak. Mohon izin Pak, mungkin kita akan ada sesi pemutaran video terlebih dahulu. Jadi mohon izin Pak, mungkin untuk bisa di stop share screen terlebih dahulu. Ya. Oke, baiklah Pak. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Febrian karena telah berkenan nih untuk menyampaikan materi pada hari ini. Deka selanjutnya setelah kita tadi sudah
mendengarkan pemaparan materi, mungkin kita butuh penyegaran sedikit nih. Untuk itu, BC Batam telah menyediakan video yang pastinya untuk menyegarkan Bapak Ibu kembali. Jadi selamat menyaksikan. Halo Tuan dan Puan, yuk kenalan lebih dekat dengan sosial media KPU Bea Cukai Batam, di mana kita merupakan pemenang Best Sosial Media di ajang PLI Award loh. Apa saja isinya? Yuk kita lihat. Sosial media kami menyediakan banyak sekali informasi terkait kepabeanan dan cukai, mulai dari aturan, berita, kegiatan, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga mempunyai banyak konten video menarik, mau itu tentang edukasi kepabeanan dan cukai, ataupun sekedar hiburan untuk tuan dan puan sekalian. Para admin sosial media KPU Bea Cukai Batam juga sangat ramah-ramah loh. Kita dengan senang hati akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan yang tuan dan puan berikan. Jadi, tuan dan puan tidak perlu ragu untuk segera menghubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi. Tunggu apa lagi? Yuk segera follow sosial media kami, jangan sampai ketinggalan berita ya. Nah, itu dia tadi persembahan video dari Bea Cukai Batam. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung nih, agar kita tetap keep in touch ya. Biarpun acara ini sudah selesai nantinya, mungkin bisa dibuka gadgetnya. Langsung saja nih di follow akun-akun media sosialnya Bea Cukai Batam tentunya ya. Tadi udah dijelaskan juga nih, admin-adminnya sangat ramah. Jadi ketika ada pertanyaan bisa langsung diajukan ke media sosial Bea Cukai Batam. Baiklah Bapak dan Ibu, karena tampaknya sudah sedikit segar nih ya kalau saya lihat di layar. Untuk itu kami silakan nih kepada Bapak Ibu, mungkin setiap orang minimal mengajukan 3 pertanyaan ya untuk meramaikan acara kita pada pagi hari ini. Langsung saja bisa disampaikan secara langsung, bisa di raise hand. Jika ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan saja untuk mengaktifkan mikrofon serta kameranya. Bagi Bapak Ibu yang malu-malu, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat juga ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, apa kita bisa melihat kolom chat terlebih dahulu? Apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan? Oh, baiklah. Mohon izin atas nama Bapak Murwanto, kami silakan untuk dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, Pak. Selamat pagi, terima kasih, Dokter. Saya bertanya sebenarnya tentang master list ini ya. Tertarik juga master list di NLE, BLE sudah bisa berarti ya dimasukkan ya di situ ya. Nah pertanyaannya saya kebetulan dari platform juga, saya dari IT Log juga, platform NLE BLE. Mungkin belum ada yang tahu tentang NLE BLE di Batam ini orang-orang ini, Mbak ya. Jadi kemungkinan kalau yang dipermudah itu sebenarnya kalau kita bisa bergabung dengan NLE dan BLE. Mungkin harus ada sosialisasi lebih lagi lah tentang NLE BLE. Soalnya kita lihat nih fiturnya bagus, cuma bagusnya di NLE BLE. Nah, selama ini mungkin di luar dari master list, CSA ini sering sekali terganggu. CSA masih sering terganggu, terus juga kebetulan saya juga sering juga konversi juga sering terganggu. Masalahnya tuh sebenarnya masalah yang mendasar semua sih Mbak. Ntar kadang-kadang error, tidak ada SPPB-nya atau banyaklah kendala-kendalanya. Kalau seandainya menarik sekali misalnya NLE ini, BLE, NLE ini bisa merubah yang awalnya dulu CSA ini benar-benar piloting ya, CSA piloting ini. Kendala-kendala yang mendasar sebenarnya nggak perlu terjadi lagi karena benar-benar ini pertanyaannya adalah sebenarnya pertanyaannya adalah bila master list ini lebih mudah langsung online di CSA atau di NLE. Itu saja menurut pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Ini izin kepada Bapak Fabian untuk dijawab mungkin pertanyaan dari Bapak Rama Murwanto, Pak. Baik, izin langsung menjawab ya Pak. Jadi kalau apakah lebih mudah dari NLE atau lewat CSA? Untuk saat ini kan yang di NLE itu baru fitur untuk tarik datanya Pak ya, untuk tarik datanya. Nah,
untuk tarik data itu sendiri di NLE-nya hanya sebagai hub, Pak. Jadi hanya sebagai penghubung aja antara BB Batam dengan CESA. Pada akhirnya nanti data tersebut akan disimpan di database-nya CESA. Di NLE sendiri database nggak tersimpan data tersebut, Pak. Nah, apakah lebih mudah di NLE atau di CESA? Kalau menurut saya pribadi sama saja, Pak, untuk tarik datanya, karena sama-sama disediakan fitur tarik data. Nah, yang di NLE nggak bisa itu adalah merealisasikannya, Pak. Karena nggak bisa merealisasikan, otomatis kan nggak ada pemotongan kuotanya, Pak. Jadi tetap untuk bisa memotong kuota melalui realisasi barang, pemasukannya melalui menggunakan BPFTZ tetap harus lewat CESA-nya, Pak. Nah, kalau memang CESA-nya selama ini ada kendala, ya kami juga mohon maaf, Pak, kami masih berusaha untuk terus memperbaiki kekurangan di CESA FTZ-nya, sambil kami juga mempersiapkan aplikasi baru, Pak, karena ada ini CESA 4.0, Pak. CESA 4.0 itu nanti bukan hanya PPFTZ, tapi BC20 atau PIB, BC30 atau PEB, dokumen-dokumen TPB juga nanti semua bisa diberitahukan di CESA 4.0. Nah, kalau Bapak Ibu yang beroperasi di Batam, di FTZ, yang sudah memanfaatkan CESA FTZ, mungkin sedikit lebih ini ya, mungkin tidak akan sekaget pelaku usaha yang belum pernah menggunakan aplikasi berbasis web untuk pengajuan dokumen pabeannya. Karena memang secara garis besar tidak banyak beda ya antara di CESA FTZ dengan di CESA 4.0. Nanti ketika Bapak Ibu membuat dokumen pabean, Bapak Ibu hanya memberitahukan ini masukan untuk pengeluaran, kemudian dari mana ke mana, nanti sistem yang akan menentukan, oh ini dokumen ini loh yang akan Bapak Ibu beritahukan. Itu sekilas terkait CESA 4.0. Sedangkan terkait untuk perbaikan di CESA FTZ-nya sendiri, sambil menunggu CESA 4.0-nya nanti siap implementasi, kalau tidak salah sudah ada Capdirjen ya, untuk Batam itu September tahun ini kalau nggak salah untuk implementasinya. Sambil menunggu bulan September itu, memang betul masih banyak PR juga yang seharusnya kami selesaikan di CESA FTZ-nya, itu tetap kami upayakan, Pak. Kalau tadi disampaikan contohnya adalah SPPB sering nggak muncul, nah itu kan ada sudah beberapa kali juga mungkin disampaikan oleh ini ya rekan-rekan di kantor pelayanan. SPPB muncul itu sebabnya apa? Kalau sebabnya responnya saja nggak muncul, tapi statusnya sudah ada, itu bisa di-trigger, Pak, untuk memunculkannya secara otomatis. Caranya dengan ngelihat daftar riwayat statusnya terlebih dahulu. Kalau statusnya SPPB sudah ada, nanti otomatis respon SPPB-nya akan muncul juga di tab respon. Kalau statusnya sendiri juga nggak ada, tapi di daftar dokumen pabeannya, daftar PPFTZ-nya itu sudah disebutkan SPPB, tapi di riwayatnya nggak ada SPPB. Nah, itu baru perlu disampaikan ke kami, Pak, nanti biar kami yang mendorong bahwa ini sebenarnya memang sudah SPPB, tapi mungkin karena gangguan sistem, sehingga SPPB-nya tidak terbit, statusnya juga tidak terrecord. Itu contoh kecil kasusnya, Pak ya. Kalau hal-hal lain dari sisi pengguna jasa, saya pikir lebih ke ini ya, ke stabilitas sistemnya ya, masih sering lambat atau error. Kalau dari fitur-fitur sendiri, saya pikir untuk pengajuan PPFTZ yang biasa itu sudah cukup sih. Kalau mungkin yang masih ada terkait versi ini, saat ini sudah sudah di deploy juga ke server terkait perbaikannya. Saya juga sempat membuat berita tampilan di halaman awal CESA FTZ itu terkait konversi. Kenapa sih kok nggak ada nilai yang nggak sesuai dengan perhitungan pengguna jasa? Itu sebetulnya terjadi karena salah satunya adalah karena pemberitahuan yang menggunakan upload Excel itu istianya tidak sesuai dengan yang semestinya. Itu salah satunya. Bisa juga karena hal lain yang perlu ditelusuri case by case, Pak ya. Seperti itu, Pak. Kami tetap akan berupaya agar CESA FTZ-nya akan semakin baik, meskipun nanti mungkin September sudah beralih ke CESA 4.0.
Seperti Oke. itu, Pak Rama. Iya, Pak Rian, sorry, saya menambahkan lagi. Itu tentang yang di depan, yang Pak Rian mungkin tulis tentang bila dibayarkan nilai pabeannya itu harus fasilitasnya ditulis 100 ya, 0 atau gitu Pak ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bayarkan Pak, kita tulis dibayarkan, itu tidak ada fasilitas 100. Cuma hanya dibebaskan yang ada, misal dibebaskan atau ditangguhkan yang ada, kita bisa fasilitasnya 100 gitu Pak. Itu yang agak kami juga bingung nih, maksudnya apa sih? Kemarin kita tanyakan juga ke kawan-kawan di BC Batam juga masih belum paham juga tentang ini gitu. Itu yang kendala. Tentang CSP juga masih CSP masih, kalau kita masukin CSP udah bagus, cuma tetap masih kita harus online lagi gitu. Harus kita itu lagi. Kita edit lagi. Itu aja kendalanya sih sebenarnya Pak Rian. Ya, terkait ini Pak yang jenis fasilitasnya dibayar, itu kenapa kok fasilitasnya berapa persen, padahal kan dibayar nggak pakai fasilitas? Itu sebenarnya masalah ini aja sih Pak, masalah penamaan elemen data. Karena entah itu dibayar, dibebaskan, kalau misalnya di PB ada yang kayak tidak dipungut, ditanggung pemerintah, itu kami kelompokkan ke dalam satu elemen data yang namanya jenis fasilitas tarif Pak. Nah, kemudian untuk pasangannya, fasilitas tarif itu harus ada persennya. Berapa persen nih yang didapatkan fasilitasnya. Nah, kalau misalnya dibebaskan 50%, berarti fasilitas tarifnya harus diberitahukan 50. Nah, kalau Bapak Ibu merekam secara manual di form konversi ya, itu Bapak Ibu betul bisa mengosongkan untuk isian persennya tersebut. Kalau pemberitahuan fasilitasnya adalah DBY atau dibayar, dikosongkan nanti otomatis jadi sebenarnya di sistem itu tetap sama saja jadi 100 juga Pak, DBY 100, apa dikoreksi oleh sistem. Nah, yang selama ini memang kami untuk CSP tidak melihat itu karena kami berasumsi Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya. Nah, karena asumsi tersebut memang ternyata dampaknya cukup besar ya, karena Bapak Ibu menganggap bahwa ini kan dibayar, nggak pakai fasilitas, ya nggak usah isi persennya gitu. Nah, jadi dari sisi sistem tidak error, karena ini juga boleh seperti itu, tidak diisi atau nol boleh, tapi dari sisi perhitungan nilainya akhirnya yang jadi tidak match, tidak sesuai. Nah, saat ini Pak, per hari ini itu sudah kami perbarui juga aplikasinya untuk upload CSV tersebut. Jadi nanti ketika Bapak Ibu upload CSV misalnya sudah terbiasa nih untuk persen dari yang DBY itu tidak diberitahukan, nggak apa-apa. Kami udah perlakukan sama seperti ketika Bapak Ibu rekam manual. Jadi meskipun tidak diberitahukan, kalau itu DBY, kami asumsikan itu adalah 100% dibayar penuh. Kemudian kalau upload CSV mungkin selama ini juga ada kendala terkait format tanggal ya. Format tanggal itu kami juga sudah buat penanganannya. Jadi format tanggal mestinya kan kalau tanggal dokumen pemasukannya itu adalah tahun, bulan, tanggalnya dengan format YYY-DD MM-DD. Nah, kalau Bapak Ibu memberitahukannya tanggal dulu, bulan, tahun, selama ini kan pasti error ya, gagal untuk rekamnya. Nah, ini saat ini juga udah bisa ditangani, sudah bisa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu memberitahukan bahan bakunya itu tidak ada dokumen pemasukannya. Tidak ada dokumen pemasukan kan nomornya pasti di Bapak Ibu isikan 0 ya, isikan 0 atau kosongi. Nah, itu tanggalnya kosongi saja juga. Oh gitu. Iya, jadi kalau tanggalnya nggak dikosongi nanti justru error gitu. Siap. Oke. Sebentar, apalagi ya? Ada beberapa baruan sih tadi yang di deploy. Itu saja dulu nih. Itu ya Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rian atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti setelah September ini. Terima kasih Pak Rian. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Murwanto atas pertanyaan yang telah diajukan Bapak. Baiklah, selanjutnya mohon izin, tadi kalau saya lihat di layar ada yang ingin bertanya yang raise hand. Mohon izin, ada yang ingin bertanya secara langsung?
Oke, dari Bapak Roni mohon izin silakan diaktifkan kamera serta mikrofonnya, Pak. Ya, selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak. Ya Pak, mungkin saya Roni Pak dari Energi Logistik. Ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya pertanyaan itu juga udah di chat juga ya, saya lihat ada chat juga di sini. Jadi pertanyaannya, apakah ini bisa mengadopsi contoh 2 master list Pak atau 3 master list yang akan kami cantumkan pada PPFTZ 01. Itu pertama Pak. Terus kedua, dalam hal nanti ini kan pemotongan secara otomatis Pak. Kalau misalnya katakanlah random PPFTZ 01 itu terkena jalur merah dan kemudian katakanlah tidak sesuai atas barang yang diimpor. Untuk kuota master list yang sudah terpotong, bagaimana perlakuannya Pak? Apakah itu bisa dikembalikan lagi dengan dalam hal ini berarti tidak kuota belum berkurang atau seperti apa? Seperti itu. 3, mungkin dalam hal pemotongan kuota juga, misalnya apakah ini nanti katakanlah terjadi gangguan sistem Pak, dan ini memang sering terjadi seperti yang disampaikan Pak Rama tadi, bahwa memang sering terjadi. Untuk mengantisipasi ini terjadi ataupun misalnya itu pun harus terjadi, apakah memungkinkan untuk pemotongan itu dilakukan secara manual atau tetap harus menunggu dan tetap harus dilakukan secara otomasi Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni untuk pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama Pak, apakah ini berlaku juga untuk master list lain selain yang izin masukkan barang konsumsi? Sebenarnya tarik datanya sendiri Pak ya, tarik datanya itu kami tidak memberikan parameter tertentu Pak, selain nomor tadi itu NPWP dan nomor izinnya yang kami sampaikan ke BP, nanti BP yang menyampaikan ke kami. Nah, apakah itu akan ketemu datanya atau tidak, itu BP Pak yang menentukan. Jadi pertukaran datanya yang menentukan izin mana saja nih yang dipertukarkan dengan bea cukai itu dari BP-nya Pak. Kalau dari perjanjiannya sendiri sih Pak, dari kesepakatannya itu hanya untuk izin pemasukan barang konsumsi. Tapi saya perhatikan di sistemnya BP itu kan penamaan untuk izin pemasukan barang konsumsi itu kan beragam Pak ya, ada yang makanan minuman atau apa itu. Nah, saya juga belum paham betul Pak yang mana sih yang dimaksud yang masuk kategori izin pemasukan barang konsumsi yang dipertukarkan datanya dengan bea cukai. Selama data itu dipertukarkan, datanya bisa ditarik Pak. Apakah datanya bisa digunakan untuk realisasi? Bisa juga Pak. Untuk PPFTZ 01 yang pemasukan Pak ya, pemasukan dari luar daerah pabean. Kalau untuk tadi kan kalau nggak salah ada pertanyaan juga yang ekspor ya, pengeluaran barang ekspor tertentu itu dari sisi CESA-nya sendiri belum ada Pak untuk realisasi master list yang ekspor Pak, jadi masih belum bisa. Itu dari Pak Bagiono yang bertanya ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya terkait kalau ada gangguan sistem, apakah tetap harus lewat sistem atau harus bisa manual. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu Pak bahwa sebetulnya pertukaran data yang terjadi antara bea cukai dengan BP Batam terkait dengan kuota ini itu kalau saya menyimpulkan sendiri Pak ya, setelah diskusi dengan rekan-rekan di BP Batam itu lebih ke menggantikan proses ini Pak, Bapak Ibu datang ke BP Batam untuk potong kuotanya. Karena ternyata dari BP Batam sendiri nanti juga akan melakukan verifikasi kembali Pak, apakah betul data yang dipertukarkan itu dikirimkan oleh CESA itu sesuai gitu Pak. Nah, jadi memang ada otomasi di penyampaian, ini loh aku udah realisasi pemotongan kuota. Nanti BP Batam juga proses verifikasinya dari BP Batam juga akan dilakukan oleh sistem juga Pak.
sejauh yang saya pahami sih seperti itu. Nah, apakah bisa untuk mengembalikan kuota yang sudah terpotong dalam hal misalnya PPFTZ-nya harus ini ya, barangnya tidak jadi masuk karena ada hal-hal tertentu tidak sesuai atau apa gitu. Nah, kalau untuk poin tersebut Pak, sampai saat ini saya masih harus konfirmasi terlebih dahulu Pak dengan rekan-rekan BB Batam, karena selama ini sih pembahasannya masih yang pemotongan yang ini Pak, untuk kuotanya sendiri. Untuk pengembalian kuotanya masih belum ada pembahasan lebih lanjut. Seperti itu Pak Roni. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi lagi Pak? Ya, berarti paling tadi pertanyaan ketiga berarti harus ada diskusi lagi ya Pak dengan BB Iya, Batam. betul Pak. Karena ini salah satu hal yang memungkinkan juga bisa terjadi Pak, gitu kan. Ya kita nggak menutup kemungkinan di faktanya di lapangan itu biasanya ya kadang-kadang ada juga kita katakanlah NHI atau apa temuan pejabat atau barang dicurigai atau semacam lah lainnya seperti itu. Ya udah Pak, mungkin ya penting sih menurut saya ini penting Pak gitu kan, karena apapun ceritanya ini kan sudah melalui sistem yang memang kita tidak bisa lakukan itu ya, memang semuanya sistem semua gitu ya, sistem semua yang bekerja seperti itu Pak. Ya mungkin dari saya cukup Pak. Siap. Terima kasih Pak Roni. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya mohon izin apakah ada peserta lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan? Bisa langsung saja melakukan raise hand, kemudian mengaktifkan kamera serta mikrofonnya. Atau mohon izin mungkin operator bisa ditampilkan kolom chat kita. BK, mohon izin dari Bapak Febrian, kira-kira ada pertanyaan yang terlewat dari kolom chat atau bagaimana nih Pak? Kalau di kolom chat, ini bagaimana cara mendapatkan akun BLE atau NLE? Ini yang saya tahu sih login-nya menggunakan login portal pengguna jasa. Saya nggak tahu apakah di dalamnya ada registrasi terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan dari kantor pelayanan yang lebih paham ya, karena lebih ini ya, lebih intens pembahasannya untuk BLE ini. Kalau saya sendiri sih baru saja bergabung di timnya BLE memang. Kalau aksesnya di mana? Aksesnya ada di... Izin nyampain, Varian. Siap. Ini kebetulan saya izin Mbak MC nimbrung nih. Silakan Pak Heri. Iya, makasih atas pemaparan yang diberikan oleh Varian nih. Luar biasa ya. Memang terkait sosialisasi ini, sosialisasi terkait pemasukan barang konsumsi ya, Mas Rian ya, dan realisasinya tentunya. Mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang mengharapkan sosialisasi dengan ada pemaparan materi yang banyak gitu ya. Ini karena kaitannya dengan proses sistem. Tadi sudah disampaikan oleh Varian bahwa proses yang dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu cukup dengan cara menarik data ya, Varian ya. Benar ya, Varian ya? Untuk ininya Pak, untuk bisa dilakukan realisasi harus tarik data bisa dengan tarik data terlebih dahulu Pak. Tapi pada saat realisasi tetap harus ini Pak, rekam data barangnya, kemudian dicocokkan dengan data barang di izin mana sih yang mau dipakai gitu untuk realisasi. Ya, makanya di sini dipaparkan oleh Varian sosialisasinya dengan cara learning by doing ya, langsung mempraktekkan gitu ya intinya. Ya, dengan harapan bapak-bapak, ibu-ibu peserta atau pengguna jasa ini bisa langsung mengerti gitu. Tadi banyak juga pertanyaan segala macam, tentunya bisa memberikan pemahaman ya, yang bagaimana sih cara mempraktekkan fitur baru ini gitu ya. Ya gitu. Tadi sudah disampaikan juga bahwa selain lewat web alamat CESA FTZ Piloting, bisa juga diakses melalui NLE. Tadi ada yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan akun NLE BLE, itu dengan menggunakan portal pengguna jasa ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.
Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rian. Ya. Sebagaimana kita ketahui, mungkin ada yang belum copy, ya. NLE ini adalah program pemerintah ya. Ini saya kasih selingan sedikit ya, nggak apa-apa ya. NLE ini adalah program pemerintah dalam rangka untuk mempercepat proses logistik nasional. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa baca di Inpres 05 ya. Itu kebetulan sudah instruksi dari Pak Jokowi ya, gitu. Di mana Kementerian Keuangan diberikan tanggung jawab ya. Ada 3 fokus area ya. Yang pertama itu mensimplifikasikan antar layanan pemerintah. Nah, salah satu yang disimplifikasikan ini adalah dengan adanya kolaborasi sistem nih antara BP Batam dengan Bea Cukai. Sistemnya Bea Cukai namanya Caisa FTZ yang dibangun oleh teman-teman di IKC dengan Pak Rian dan tim nih. Terima kasih Pak Rian yang sudah mendevelop aplikasi yang luar biasa ya, yang tentunya sudah mempermudah kita yang tadinya harus manual, harus datang, walaupun dengan banyak kendala tentunya ya. Sistem itu tidak ada yang sempurna, tapi kita terus memperbaiki Pak Rian ya. Mungkin Pak Rian juga sering nih dapat WA dari saya atau dari Pak Puji gitu ya. Ada masalah nih gitu. Tapi percayalah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, kita di sini di kantor pelayanan ya, di teman-teman di pusat juga tidak tinggal diam ya. Ketika ada masalah dalam kesempatan pertama kita tentunya akan memperbaiki ya sistemnya gitu. Mungkin nanti ada kalanya ada downtime itu pada saat ya itu ada perbaikan gitu. Perbaikan karena ada proses deploy ya, Pak Rian ya. Deploy codingan yang ada di aplikasi ditempelkan di aplikasi yang sudah live itu. Terus di sistemnya BP Batam tadi saya balik lagi terkait yang pemotongan tadi, itu namanya sistem iBus ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu Indonesia Batam Online Single Submission, itu yang di-develop oleh teman-teman di BP Batam. Karena eranya sekarang era yang sistem itu tidak berdiri sendiri ya, tapi udah saling terkoneksi ya Pak Rian ya. Secara host to host gitu. Perkembangan zaman yang tadinya teknologi informasi berdiri sendiri masing-masing sekarang sudah mulai di breakdown tuh silo-silo itu dalam sebuah kolaborasi sistem. Nah, ekosistem ini kebetulan di Batam disebut dengan namanya Batam Logistik Ecosystem ya. Kebetulan tadi Pak Rama tuh beliau adalah salah satu yang sudah ikut serta ya di salah satu program BLE. Siap, Pak. Ya Pak Rama ya, luar biasa nih. Ini dari putra asli Batam lah ya, yang mendevelop platform digital ya. Nanti bisa juga menggunakan jasanya jika Bapak-bapak ingin memesan tracking ya, vessel gitu, bisa menggunakan NLE ya. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa explore lebih dalam lagi NLE itu seperti apa, caranya bagaimana. Kalau Bapak-bapak, Ibu sudah punya akun di portal pengguna jasa, gunakan itu ya. Salah satunya bisa mengajukan pengajuan dokumen, jadi nggak usah buka CSFTZ lagi, tinggal lewat NLE itu aja gitu. Dan sudah single sign on ya tadi ya Pak Rian ya. Jadi ketika sudah sign in di NLE, di situ nanti ada portal BLE, diklik portal BLE-nya. Nanti di situ ada fitur pengajuan dokumen. Nah, itu sama dengan kita mengakses Caisa Balloting itu gitu. Tanpa harus login lagi gitu. Ini kemajuan yang luar biasa ya dari teman-teman. Apalagi nanti bulan September lebih advance lagi ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Rian, nanti ada namanya Caisa 40 ya. Kita belum tamat Caisa FTZ piloting nih udah disodorin lagi sistem baru gitu. Caisa 40. Mudah-mudahan ketidakstabilan sistem, lambat segala macam itu tidak ditemui lagi nanti di Caisa 40 ya, Pak Rian ya. Kita sampaikan apresiasi yang luar biasa
tentunya sama halnya seperti bapak-bapak, ibu-ibu, kami pun sebenarnya user juga nih gitu, usernya dari Ceisa ini atau Ceisa 40 nanti gitu. Tapi user kantor pelayanan gitu ya. Jadi ketika ada masalah, kita dalam kesempatan pertama kita laporkan ke service desk, kita laporkan ke lewat Japri, mungkin ke Parian ya. Parian ini tidak ngurusin BC Batam aja nih, kalau beliau ini ngurusinnya seluruh Indonesia ya Parian ya. Sistem biaya cukai di Indonesia gitu. Nah, salah satunya di Batam gitu. Terima kasih atas atas pemaparannya. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi sama yang lain. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, silakan dipertanyakan. Kita akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ya, silakan dipertanyakan lagi. Saya yakin masih banyak yang belum. Tadi ada di awal-awal saya baca masih bingung nih gitu ya kan. Masih ada apa? Silakan ditanyakan, jangan sampai ada yang mengganjal gitu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Makasih. Selingan dari saya. Maaf yang ganggu ya. Lanjut. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak Heri atas penjelasannya yang singkat, padat, namun sangat jelas nih dari Pak Heri ya. Walaupun selingan ini berasa juga materi yang sangat penting yang disampaikan oleh Pak Heri ya. Luar biasa. Baiklah, munisi kepada peserta lainnya, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melakukan raise hand, menggunakan fitur raise hand, kemudian bisa diaktifkan kamera serta mikrofonnya juga. Atau mungkin kita bisa membaca beberapa pertanyaan yang kira-kira belum terjawab Pak dari kolom chat Pak. NLE belum bisa dibuka ya, kalau di tempat saya bisa Pak NLE. Untuk NLE-nya, linknya sudah saya sampaikan di chat ya, di nle.kemenq.id. Oke, mungkin bisa dipastikan lagi device serta koneksinya ya Pak ya, untuk bisa membuka tautan tersebut ya Pak ya. Kalau yang nggak muncul adalah halaman websitenya, kemungkinan sih karena koneksinya. Tapi kalau yang nggak bisa adalah login-nya. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Heri, mungkin perlu dicoba ke portal pengguna jasa terlebih dahulu. Untuk saya juga belum mencoba sih untuk dapatkan aksesnya seperti apa. Soalnya akun demo yang bisa saya pakai di Ceisa juga belum punya akses ke NLE. Izin Pak Rian, tadi saya lihat di kolom chat ada yang nanya terkait apakah kalau sudah menggunakan ini terus menggunakan fitur tarik data ini terus sudah sesuai, terus mendapatkan nomor, artinya sudah terjadi realisasi ya Pak Rian ya? Betul Pak. Dipotong by sistem kuotanya gitu. Nah, apakah tadi ada pertanyaan, saya nggak tahu sudah terjawab atau belum ya saya, atau apakah si pengguna jasa itu perlu melakukan apa tadi saya baca tadi, melakukan pemotongan di SIKMB. Iya, apakah perlu lagi melakukan realisasi di sistem BP Batam gitu. Mungkin selama ini bisa sharing juga ya Bapak Ibu-ibu, ini kan karena terkait di sistemnya BP Batam ya. Berarti setelah melakukan proses di sistem EBC, lalu mungkin melakukan realisasi di sistemnya BP Batam. Itu kan mungkin sebelum terjadi kolaborasi sistem ini ya, tentunya diharapkan ketika sudah ada kolaborasi sistem ini, karena memang alirannya dua arah kalau sepanjang yang saya tahu ya, terkait kolaborasi sistem antara Ceisa dengan iBus tadi ya. BP Batam memberikan aliran data perizinan barang konsumsi ke biaya cukai ke database-nya Ceisa. Lalu ketika ada pengguna jasa yang mengajukan, tadi ada validasi ya, ada validasi NPWP, lalu ada validasi pelabuhan tujuan ya, varian ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Lalu ada validasi barangnya itu sendiri ya. Barangnya itu sendiri apakah sesuai dengan yang tercantum di izin tersebut. Lalu ketika sesuai, nanti ada sukses tadi ya, ada status oke tadi, nomor seri segala macam. Nanti dia akan ngeling tuh ya datanya dengan data data perizinan barang konsumsi yang sudah dialirkan ke Ceisa. Lalu dikawinkan ya Pak Rian ya.
Nanti by system ketika dia sudah mendapatkan nomor, validasi oke semua, tentunya ada realisasi yang dipotong tadi ya, kuota yang dipotong by system ya, Pak Rian. Nah, karena prosesnya dua arah, realisasinya itu akan terkirim dari CESA akan terkirim ke sistemnya BP Batam. Gitu ya, Pak Rian ya? Iya, Pak. Ya. Jadi dari BP Batam itu sudah menyediakan template data apa sih yang dikirim dari Bea Cukai untuk penyampaian realisasinya. Nanti datanya itu diambilkan dari PPFTZ-nya tadi, Pak. PPFTZ-nya. Jadi untuk master list nomor ini itu direalisasi dengan PPFTZ nomor ini. Seperti itu, Pak. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Nanti data tersebut akan dikirimkan ke BP. Nah, saya belum tahu nih di BP diolahnya seperti apa, tapi kalau saya membayangkan mestinya yang selama ini diajukan oleh pengguna jasa untuk realisasi atau pemotongan kuota itu di aplikasi SIKMB. Nah, pengajuannya itu yang akan terwakili dengan pertukaran data tadi. Jadi harusnya sih tidak perlu lagi untuk melakukan pengajuan untuk pemotongan tadi itu. Nanti saya coba konfirmasi ya dengan rekan-rekan dari BP Batam. Ya, betul. Kalau menurut logik saya juga memang seperti itu, karena tujuan dengan adanya fitur ini kan sebagai bagian dari program NLA ya, untuk mensimplifikasikan antar layanan pemerintah yang salah satunya itu tadi, kita menghubungkan tuh antar layanan Bea Cukai dengan antar layanan BP Batam. Di mana yang tadinya pengguna jasa harus ketika melakukan realisasi harus ngajuin dokumen Bea Cukai juga, ya kan? Nah, selanjutnya dia harus mengajukan ke SIKM tadi ya, ke izin keluar masuk tadi ke sistem BP Batam. Tentunya dengan konsep single submission ya. Ya, ini salah satu konsep yang ada di NLA Bapak Ibu. Jadi satu pengajuan ya nanti akan terkirim ke sesuai nanti proses bisnisnya tentunya. Karena ini proses bisnis pengajuan pemasukan barang konsumsi, Bapak, Ibu ketika mengajukan di sistemnya BCC Batam nanti akan terpotong juga realisasinya langsung ke sistemnya BP Batam gitu. Tapi nanti akan kami konfirmasikan lebih lanjut lagi ya, seperti disampaikan tadi oleh Pak Rian ya. Tentunya ini akan sangat mempermudah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nanti tidak perlu lagi melakukan realisasi di sistemnya BP Batam. Gitu. Karena realisasinya itu sendiri sudah terkirim by system ya, Pak Rian ya, ketika mendapatkan nopen gitu. Oh iya, ada izin satu pertanyaan lagi Pak Rian dari saya. Kalau dari sisi teman-teman pendok yang biasanya memotong kuota kan selama ini biasanya pakai manual tuh. Dalam artian ketika si pengguna jasa sudah melakukan fitur ini berarti tidak perlu lagi melakukan pemotongan ya, Pak Rian? Betul Pak, tidak perlu lagi Pak untuk yang Batam Pak. Oke, siap, makasih. Monggo dilanjut lagi kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman pengguna jasa. Oke, terima kasih banyak Pak Heri atas penjelasannya. Bika mohon izin sepertinya apakah ada pertanyaan lagi? Oh, mohon izin Pak, dari atas nama Bapak Yoga, saya sudah coba program NLA, sudah bisa diakses menggunakan user dan password portal pengguna jasa, silakan dicoba. Oh, baiklah. Dan tadi laporan ya, bahwasanya sudah bisa ternyata portal dibuka. Baiklah, terima kasih Bapak Yoga. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya, menyalakan kameranya, atau bisa mengirim pertanyaannya ulang, atau apabila ada pertanyaan yang terlewat, silakan ditanyakan kembali melalui kolom chat, atau bisa disampaikan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Saya rasa semuanya pasti sudah paham ya, sudah dijelaskan oleh dua orang yang kompeten dalam bidangnya. Mungkin sebelum itu sembari menunggu pertanyaan, mungkin apabila masih ada pertanyaan lagi, maka kita akan masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu nih. Bika mohon izin Bapak Febrian, apakah kita akan melanjutkan sesi berikutnya? Boleh silakan. Oke, baiklah. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas sesi tanya jawabnya yang berjalan sangat kondusif tentunya. Semoga dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat memudahkan kita semua ya.
Demi meningkatkan kualitas acara-acara yang dilaksanakan oleh Bea Cukai Batam tentunya, kami sangat mengharapkan saran dari Bapak Ibu semua yang sangat membangun melalui pengisian kuesioner yang tentunya linknya akan dibagikan oleh panitia. Mohon izin panitia untuk dapat membagikan tautan kuesioner melalui kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, kami akan memberikan waktu selama Mohon maaf, 5 Nanda. menit. Mohon maaf, Nanda. Siapa? Izin, saya nyela sebentar ya. Siapa? Silakan Bapak Rizky. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, Mas Rian, udah sharingnya. Memang tadi yang seperti Pak Heri sampaikan, kita pikir ini sosialisasi, ternyata memang sudah langsung ke asistensi ya aplikasi. Dan saya yakin juga banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, tapi harapan kami kita akan coba untuk menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu, akan kita coba sampaikan di sosmed kita yang ada, mungkin yang di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter. Harapan saya juga Bapak Ibu sekalian, kalaupun terkait hal ini ataupun mungkin hal-hal lain yang mungkin mau ditanyakan, silakan Pak. Kita akan berkomunikasi melalui sosmed yang ada, mungkin di Facebook yang mungkin yang lebih besar ataupun yang di sosial media lain. Kami akan sangat-sangat senang, kami akan sangat-sangat membuka diri apabila ada masukan, adapun pertanyaan terkait apapun, terutama terkait masalah sistem karena memang sebagian kendala itu di sistem, kami membuka diri untuk Bapak Ibu sekalian bertanya. Kita akan coba memberikan jawaban, mencarikan solusi, sehingga harapan kami kegiatan Bapak Ibu sekalian bisa lebih lancar. Itu harapan kami, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rizky. Oke, mohon izin nih tadi karena Bapak Rizky sedikit menyinggung mengenai media sosial kita, maksudnya kami. Untuk itu kami akan memutar kembali nih video dari media sosial Bea Cukai Batam. Barangkali Bapak Ibu ada yang terlewat tadi ya, belum sempat menonton videonya, bisa langsung ditonton videonya dan langsung bisa mengaktifkan device-nya juga untuk langsung memfollow, mengikuti, untuk disukai atau dikomentari ya postingan kami semua ya. Jadi ini dia persembahan video Bea Cukai Batam. Selamat menyaksikan. Halo Tuan dan Puan, yuk kenalan lebih dekat dengan sosial media KPU Bea Cukai Batam, di mana kita merupakan pemenang dari sosial media di ajang PLU Award loh. Apa saja isinya? Yuk kita lihat. Sosial media kami menyediakan banyak sekali informasi terkait kepabeanan dan cukai, mulai dari aturan, berita, kegiatan, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga mempunyai banyak konten video menarik, mau itu tentang edukasi kepabeanan dan cukai, ataupun sekedar hiburan untuk tuan dan puan sekalian. Para admin sosial media KPU Bea Cukai Batam juga sangat ramah-ramah loh. Kita dengan senang hati akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan yang tuan dan puan berikan. Jadi, tuan dan puan tidak perlu ragu untuk segera menghubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi. Tunggu apa lagi? Yuk segera follow sosial media kami, jangan sampai ketinggalan berita ya. Oke, baiklah. Terima kasih operator. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, demi meningkatkan kualitas acara yang diadakan oleh Bea Cukai Batam, kami memohon nih kepada Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan saran melalui tautan yang akan kami bagikan, yaitu kuesioner, yang dimana kami akan memberikan waktu selama 5 menit bagi Bapak Ibu untuk dapat mengisi tautan tersebut. Baik, mohon izin operator sudah ada di kolom chat nih, mohon izin Bapak Ibu bisa langsung diakses link tersebut ya. Tentunya harapan kami Bapak Ibu dapat memberikan saran yang membangun agar acara-acara Bea Cukai Batam ke depannya dapat semakin lebih baik lagi. Ya, kemudian kami ada pertanyaan juga untuk link recorder rekaman ini bisa kami dapat di mana? Nantinya hasil dari sosialisasi pada hari ini akan kami bagikan melalui akun YouTube kami. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Nanti ketika memang link tersebut video ini sudah dapat di-share akan kami kabarkan melalui media sosial kami tentunya. Baik, mohon izin Pak Rian, ini sembari menunggu mengisi link kuesioner, ini masih ada pertanyaan apakah Bapak berkenan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Pak?
Silakan. Oke, baiklah, mohon izin pertanyaannya semangat pagi, selamat pagi juga Bapak. Izin tanya, CESA 4.0 akan diberlakukan pada tahun ini. Karena kami bisa mendapatkan informasi pemberlakuan CESA tersebut kira-kira mendapatkan pemberlakuannya ada di mana nih Pak? Kira-kira pertanyaan seperti itu nih Pak. Terima kasih, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak Rian untuk dapat dijawab. Iya, kalau dari timeline pengembangan sih memang untuk CESA 4.0 di KPU Batam itu diberlakukannya pada bulan September tahun 2021 tahun ini ya. Kalau informasinya sendiri, karena ini kan cukup jauh ya kalau dari sisi pengguna jasa, nanti biar nggak terlalu apa ya, coba-cobanya nanti aja lah dekat-dekat itu. Jadi mungkin memang infonya belum ini ya, belum intens disampaikan. Tapi perlu diketahui bahwa saat ini untuk CESA 4.0 ini sudah memasuki fase mandatori di beberapa kantor. Tapi dokumennya tentu saja bukan dokumen PPFTZ ya, tapi dokumen BC20, BC30, dan dokumen TPB. Itu sudah mandatori di beberapa kantor, dan proses pengembangannya pun masih terus berjalan untuk penerapan penyampaian PPFDZ-nya dan pelayanan atas PPFDZ tersebut oleh petugas itu masih belum diimplementasikan di CESA 4.0-nya, karena memang targetnya sendiri sih bulan September tadi ya. Karena perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa saat ini ada perubahan terkait ini izin. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai mendapatkan pastinya sih belum ya. Nanti dari BW Batam itu akan ada perubahan ini Bapak Ibu terkait dengan izin berusaha. Ini untuk mengakomodasi PP 41 tahun 2021 dan PMK 34 tahun 2021. Jadi izin berusaha nanti akan ada spesifikasinya lagi, dispesifikkan. Izin berusaha tersebut nanti akan divalidasi. Nah, nanti izin pemasukan pun itu juga akan ada ininya, ada mengerucut ke yang konsumsi tadi ya. Terus ada lagi nanti izinnya yang terkait dengan usaha logistik. Nah, penyesuaian itu masih belum final dari sisi pemerintah, dalam hal ini Bea Cukai dan BW Batamnya itu belum final ya. Nah, karena belum final, jadi untuk pengembangan CESA 4.0 sendiri pun juga masih belum bisa mengimplementasikan itu. Ya, untuk saat ini memang belum banyak sih, baru baru sedikit gambaran saja bahwa ada CESA 4.0 loh yang nanti akan menggantikan aplikasi CESA yang modul-modul CESA yang selama ini digunakan. Dan harapan kami sih memang ini akan lebih menghemat ya dari sisi Bapak Ibu juga, karena Bapak Ibu mungkin yang selama ini butuh banyak tenaga karena menguasai modul yang berbeda-beda, atau mungkin butuh akses yang dari PC tertentu di kantor. Nah, kedepannya nanti ketika bisa menggunakan layanan berbasis web ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya hampir dari mana saja, asalkan memenuhi ketentuan minimum ya untuk aksesnya. Dan sejauh yang saya tahu sih, pada saat pemberlakuan CESA 4.0 nanti itu masih melayani untuk pengajuan melalui channel-channel yang lama. Misalnya BC20 itu kan masih bisa pakai flat file di-upload, itu masih bisa sih, tahu saya. Yang pertukaran data host to host dengan pelaku usaha tertentu itu juga mestinya masih bisa sih. Yang frekuensinya cukup besar ya, itu mestinya juga masih bisa. Nanti saya belum bisa memastikan, tapi saya pikir nanti ketika implementasi di bulan September juga untuk PPFTZ, seharusnya sih dari CESA FTZ juga nanti masih ada ini ya, masih harapan saya sendiri juga sih masih bisa ya, karena mungkin memang sama-sama aplikasi berbasis web, memang secara garis besar tidak banyak berbeda,
Tapi saya yakin pengguna jasa juga akan butuh adaptasi ya, fase adaptasi. Dan ya, informasinya memang belum ini sih untuk di Batam ya. Kalau untuk yang di BC20 di kantor-kantor yang mandatory itu sudah final. Memang mungkin masih ada beberapa kendala yang terjadi, masih diperbaiki, tapi sudah final. Kalau yang PPSD sendiri memang masih belum, masih banyak harus penyesuaian memang. Jadi mungkin memang belum intens disosialisasikan ke pelaku usaha di Batam. Seperti itu. Izin nambahin boleh? Siap. Ya, terkait info-info apalagi perubahan sistem tentunya nanti dari kami ya, dari pelayanan sendiri nanti akan mendapat info terlebih dahulu nih dari timnya Mas Rian nih, dari timnya Pak Puji, tim IKC. Tentunya nanti juga kita akan bekerja sama dengan bidang BKLI akan mensosialisasikannya jauh-jauh hari sebelumnya jika memang sudah ada sinyal untuk diimplementasikan ya Mas Rian ya, C140 ini. Terkait info-info yang terupdate selain di medsos yang disampaikan tadi ya di iklan terkait medsos tadi, Bapak Ibu-Ibu juga mungkin ada yang belum tahu bahwa BC Batam juga punya aplikasi Android ya. Bapak Ibu-Ibu bisa install di Play Store ya, itu namanya Biola Bea Cukai Batam. Silakan dicari di Play Store. Nah, itu nanti Bapak Ibu-Ibu juga bisa mendapatkan informasi-informasi terkait penerimaan ya, terus bisa juga menyampaikan pelaporan jika ada tindak korupsi atau gratifikasi ya yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai ya, oknum ya. Itu kita butuh masukan ya, laporan dari Bapak Ibu ya untuk ikut peran serta agar kami bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu ya. Di situ juga ada berita-berita yang dibuat oleh teman-teman Humas BC Batam ya, itu update di situ. Penerimaan yang sudah dicapai oleh Bea Cukai Batam juga bisa diakses di situ. NLE juga ya, portal NLE ada linknya di situ, Ion Beta ya, terkait perizinan. Bapak Ibu mau menyampaikan perizinan bisa lewat handphone juga nanti di situ. Sama. Jadi nggak perlu lewat komputer, misalnya di jalan pengen bikin dokumen bisa lewat situ juga ya. Itu bisa diakses di itu tadi di Play Store, ketik Biola Bea Cukai Batam. Nah, di situ juga ada fitur namanya push notification. Ya. Jadi walaupun Bapak Ibu-Ibu tidak membuka aplikasi Biola, nanti akan ada notifikasi di handphone Bapak Ibu-Ibu ketika ada pengumuman yang sifatnya penting tentunya ya. Yang perlu disampaikan kepada pengguna jasa. Ya, salah satunya nanti mungkin ada pemberitahuan, ada maintenance system gitu ya, atau ada pemberitahuan terkait akan pemberlakuan C140 nantinya gitu ya. Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dalam kesempatan pertama gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Heri atas tambahannya, penjelasan dari Bapak Heri. BK mohon izin karena tampaknya waktu sudah melewati 5 menit, kami harap Bapak dan Ibu semua sudah turut serta dalam melakukan pengisian tautan di link kuesioner yang telah kami bagikan ya Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada narasumber kita pada hari ini, Bapak Febrian, serta Bapak Heri dan Bapak Rizky yang turut menyampaikan mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kita semua tentunya. BK hadirin yang kami hormati, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tentunya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Nah, kami juga semua berharap agar sosialisasi pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas segala masukan serta saran yang Bapak Ibu telah bagikan yang telah disampaikan juga melalui tautan yang telah kami berikan. Saya Nanda Marlina mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Namun sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, mohon izin Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu bisa ditampilkan mungkin ya kameranya ya. Nah, sudah mulai kelihatan nih wajah cantiknya nih ya dari Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak bagi yang telah menyalakan kameranya. Mohon izin ya untuk dokumentasi tentunya apabila Bapak Ibu ingin eksis nih di akun media sosial Bea Cukai Batam, nanti hasilnya akan kami bagikan di media sosial tentunya ya. Bisa nongkrong di akun media sosial Bea Cukai Batam ya.
Baiklah, apakah sudah mulai menyalakan kamera? Mohon izin Bapak Ibu, gaya yang pertama mungkin bisa gaya formal terlebih dahulu ya. Yang mau bergaya bisa ditahan dulu mungkin ya. Mungkin saya bisa hitung, mohon izin untuk operator. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Untuk gaya kedua mungkin kita bisa memberikan gaya bebasnya ya Bapak Ibu. Kami silakan Bapak Ibu gaya semangat, gaya ceria. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Oh, udah mulai bergaya nih Bapak Ibu ya. Sangat ceria dan bahagia ya setelah mengikuti acara kita pada hari ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan semoga Bapak Ibu selalu berada di dalam keadaan yang terbaiknya dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. SBG selasih dicampur pepaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari KPU dan dari Fakultas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Heri, terima kasih panitia. Terima kasih. Terima kasih para peserta sosialisasi. Terima kasih. Tim Humas luar biasa nih, keren. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Jika mohon izin kepada seluruh peserta, kami akan akhiri dalam 3, 2, 1.